Di akhir pergantian tahun ini, tim Densus Anti Teror 88 Mabes Polri membuat gebrakan dengan menggerebek sarang teroris di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan. Setelah 10 jam penuh aksi tembak-menembak, 6 orang terduga teroris pun tewas. Mereka adalah Dayat alias Daeng, Nurul Haq alias Dirman, Ozi alias Tomo, Rijal alias Teguh, Edo alias Amri, dan Hendy. Begitu hebatkah kemampuan para teroris ini dalam mempertahankan diri, sehingga tim Densus perlu waktu selama itu untuk melumpuhkan mereka. Penggerebekan berawal dari penangkapan Anton alias Septi yang dicokok di warung internet di Desa Alas Malang, Banyumas. Dari nyanyian Antonlah, tim Densus bisa melumpuhkan kawanan teroris yang diduga jaringan Abu Roban ini. Menurut keterangan polisi, Anton dan Dayat CS terlibat beberapa kali aksi teror. Di antaranya peledakan di Vihara Ekayan, Jakarta Barat, perampokan toko emas di Tambora, dan beberapa aksi perampokan bank lainnya, termasuk perampokan Bank BRI di Tangerang 24 Desember lalu. Selain itu, kelompok Anton dan Dayat merupakan tersangka penembakan sejumlah anggota Polri yang marak terjadi pertengahan tahun 2013 lalu. Tidak menunggu lama, keesokan harinya, polisi kembali menggerebek 2 rumah milik warga bernama Sadulo Rojak di perumahan Mega Sentul, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Rojak diduga merupakan salah satu terduga teroris jaringan Abu Roban. Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka santer disebut sebagai pemimpin kelompok teroris yang kerap merampok untuk membiayai aksi teror. Lalu, apakah serangkaian penggerebekan sarang teroris di akhir tahun ini merupakan langkah awal polisi dalam memberantas aksi terorisme di tahun 2014 nanti? Lalu, bagaimanakah gerak para teroris di tahun politik ini? Ya pemirsa, untuk membahas masalah ini kita akan berdialog bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol Boy Raffi Amar, dan pengamat intelijen Nurudin Lazuardi. Selamat pagi Pak Boy dan juga Pak Nurudin. Selamat ini pagi. Kalau kita lihat 2014 sudah dibuka dengan penggerebekan 6 tersangka, diduga tersangka teroris. Nah Pak Boy, kalau kita lihat bagaimana perkembangannya sekarang ini? Ya, perkembangannya terus terang saja ini juga bukan merupakan hasil tiba-tiba ya, tapi memang perjalanan panjang upaya penyelidikan dan monitoring jaringan dan sel-sel teroris yang ada di negara kita sepanjang tahun 2013 lah. Jadi semua ini kait-mengkait ya, antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, dan mereka hadir di beberapa tempat dari peristiwa-peristiwa penangkapan, apakah di Beji, Bojonggede, kemudian yang di Setu di Bekasi, kelompok Kodrat ya, kelompok Budi yang ada di Bandung, Abu Roban yang ada di Batang, Kebumen. Jadi ini nama-nama yang memang muncul yang terus dipantau oleh pihak kepolisian. Dan dari hasil pantauan itulah akhirnya kita bisa menemukan langkah-langkah yang mereka lakukan, terutama bagi orang-orang yang belum tertangkap. Jadi dari kelompok-kelompok ini membuat lagi kelompok-kelompok baru dan melakukan aksi-aksi baru lagi. Jadi ini merupakan aksi baru atau memang karena ini kan bukan hasil yang tiba-tiba, bahwa memang ada kelompok satu dan kelompok lain memang saling terkait. Dari 6 terduga teroris ini berarti memang merupakan kelompok teroris yang ada yang kita katakan bahwa teroris dari pengeboman wihara kemarin dan juga perampokan emas BRI. Dan ini memang mereka kah kelompok ini? Iya. Jadi memang sejak peristiwa terungkapnya kelompok Abu Roban, Kodrat itu ya, terus kita pantau pengikut-pengikut mereka, dan kemudian juga kita cermati aksi-aksi terkait dengan FAI itu ya, yang ada di perampokan toko emas, bank, terutama yang ada di Pulau Jawa ya, karena kita ada FAI juga kemarin yang kita tangani ada di Medan, Sumatera Utara. Dan ini memang memunculkan lah nama-nama mereka yang kita selidiki, dan terakhir yang Anton di Jawa, Banyumas ya, Jawa Tengah itu. Kemudian kita kembangkan keberadaan mereka yang berada di Kampung Sawah Ciputat, yang akhirnya kita temukan mereka dengan sejumlah perlengkapan yang kita temukan di tempat kejadian perkara. Memang kita belum
kasih tunjuk ke media ya, barang bukti apa saja yang itu. Ya baru menduga-duga barang bukti yang ditemukan adalah beberapa. Dan kalau yang di Bogor juga salah satunya juga sama kah terkait dengan jadi kelompok hasil ini? pengembangan mereka yang hidup ya, kan ada yang hidup, tidak semuanya yang dalam keadaan meninggal dunia dikarenakan kondisi di lapangan ya. Jadi dari pengembangan itulah melahirkan lagi ada nama baru, ada lokasi baru yang tentunya kita harus selidiki lebih lanjut, terutama kaitan dengan keberadaan bisa saja masalah bahan peledak seperti itu. Itu kan harus kita upayakan maksimal agar jangan sampai digunakan. Kita sebenarnya ingin mencegah, lebih senang ya mencegah ketimbang nanti perencanaan itu berhasil. Oke, saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini kalau kita bilang memang sebenarnya mereka ini siapa sih? Kelompok apa? Kelompok ini terus kah memang yang akhirnya muncul ada lagi di mana di Ciputat dan di Bogor dan mereka selalu memunculkan siapa mereka ini? Kalau seperti yang disampaikan, kelompok apa ini? Kalau kelompok seperti yang disampaikan Pak Boy bahwa mereka memang dari sempalan kelompok-kelompok lama ya. Jadi kalau dulu itu mereka terikat kambuhan kan seperti itu? Enggak. Mereka baru muncul dalam waktu 3-4 tahun inilah. Kan kalau zaman dulu itu mereka adalah terkenal dengan kelompok Jemaah Islamiyah. Tapi sekarang sudah terpecah belah, muncul dalam berbagai kelompok-kelompok kecil. Nah, waktu itu muncul kelompok Abu Umar yang agak lumayan kekuatannya. Abu Umar di bawahnya ada Kodrat, terus kemudian Abu Roban. Nah, dua kekuatan inilah yang kemudian yang berbeda ini, kelompok yang berbeda bersatu, kemudian muncul salah satu adalah kelompoknya Fauzi ini. Kelompok Fauzi ini pimpinan dari kelompok Ciputat ya. Mungkin seperti itu yang dari informasi intelijen yang kami dapat ya. Nah, terus mereka ini dalam melakukan aksinya mereka nggak punya kelompok pendukung sehingga mereka melakukan FAI gitu. Nah, mereka kelompoknya juga sangat terbatas, mereka nggak berkomunikasi dengan lain. Nah, mereka ini mendapatkan ilmu pelatihannya itu di lapangan ketika mereka bergabung di Poso, terus ketika mereka sempat gabung dengan kelompok Tasikmalaya dan mereka belajar juga di situ bagaimana melakukan aksi-aksi penembakan. Itu tempat-tempatnya masih ada kok mereka di situ. Nah, cuman dengan peristiwa penggerebekan kemarin yang kemudian semuanya ini meninggal semua, bagi saya 2014 adalah sudah menjadi sebuah lampu hijau munculnya lagi kelompok-kelompok baru yang lahir karena dendam, dan karena kebencian yang kemudian menumpuk, yang akhirnya kemarin-kemarin aparat penegak hukum dikatakan sebagai lawan mereka, ini semakin menguat. Jadi kelompok-kelompok baru ini yang sebelumnya hanya kelompok-kelompok yang simpatisan, ini bisa saja muncul menjadi kelompok-kelompok yang akan melakukan perlawanan. Ini yang sangat membahayakan. Ini memang kalau kita lihat ada beberapa pengamat mengatakan bahwa kelompok dari Fauzi ini adalah dikatakan atau teroris Ciputat ini agak sedikit lemah karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk merakit bom dari situ karena mereka hanya melihat secari kertas yang ditemukan polisi, tetapi dalam untuk menembak polisi dengan senjata mereka berani. Apa karena dendam itu atau seperti apa? Mereka melakukan menjadikan polisi sebagai near enemy, near enemy dekat itu, karena ada salah satu pemicunya adalah dendam, karena tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi mereka untuk melakukan kegiatan itu adalah tokoh-tokoh yang sudah dihabisi dalam artian dalam proses penegakan hukum meninggal oleh polisi, ya kan Pak, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kebencian sehingga mereka melakukan aktivitas itu meskipun sebenarnya target awal mereka tidak ke sana. Jadi mereka mungkin perjuangan mereka yang lain, mungkin lebih keluar negeri ke Myanmar, kalau sekarang yang lagi rame ke Suriah, mereka arahnya itu sebenarnya ke sana. Tapi karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menjadi pemicu, mereka akhirnya menjadi seperti itu. Kalau dikatakan mereka tidak bisa lemah dalam merakit bom, mereka jago. Bom kecil-kecil tapi bukan bom besar ya. Bom kecil. Iya. Baik, kita akan lanjutkan Pak Boy dan juga Pak Nurdin usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Berita 1. Sebelum kami lanjutkan dialog, kita akan melihat dulu di sini ada grafik. Ya, nama-nama jenazah terduga teroris. Ini adalah 6 terduga teroris yang kemarin ditembak di Ciputat ya. Ada Daeng, ada Nurul Haq alias Firman, Ozi alias Tomo, Rizal alias Teguh alias Sabar, Edo alias Amril, dan juga Hendy. Dan ini adalah foto-foto dari... Ini Nurul Haq ini. Iya.
Yang penembakan di Pondok Aren. Ini yang Pondok Aren. Ya, dia Yang ini jatuh. eksekutor polisi ini. Oh, Dia oke. jatuh. Ini adalah salah satu eksekutor polisi. Bukan salah satu, dia. Dia yang menembak. Oke. Yang terjatuh di tempat kejadian Pondok Aren ini. Ya. Dia. Nah, tapi kalau kita lihat pola pergerakan teroris ini saat ini, kalau saya ke Pak Nurdin, ini kalau kita lihat pola pergerakan teroris di tahun-tahun sebelumnya, apakah akan sama di tahun 2014 ini? Jadi kalau kita lihat memang Anda merasakan ada lampu hijau yang di tahun 2014 ini. Kalau polanya itu mereka tentu akan berubah. Melihat bahwa kegagalan-kegagalan dari senior-senior mereka, mereka pasti akan berubah. Kalau mereka masih menggunakan pola-pola lama, ya siap-siap aja, belum apa-apa udah mati. Udah ketahuan duluan sama Pak Boy dan rekannya. Kalau ketahuan jaringan mereka ini sebenarnya semenjak tertangkapnya dari kelompok JI, kemudian di bawahnya terpecah, mereka itu sudah terpantau. Hanya saja polisi dalam bekerja itu kan melakukan proses penegakan hukum. Ya. Polisi tidak bisa bergerak kalau tidak ada pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Tetapi negara dalam hal ini adalah intelijen. Mereka harus melakukan sesuatu bagaimana menangkal supaya mereka tidak melakukan itu. Nah, dalam hal ini, kalau saya melihat apa yang terjadi dalam waktu 3-4 tahun ini, intelijen negara gagal. Gagal menangkal aksi terorisme. Tapi mereka berhasil menimbulkan kepanikan, kecemasan dalam masyarakat. Seperti apa kalau situasi akan terpelihara seperti itu terus? Tapi kalau sasaran apakah akan ada perubahan? Karena kita tahu bahwa mereka sebelumnya menyasar kedubesaan dan kemudian tempat beribadah seperti gereja dan juga wihara. Apakah ada tempat-tempat lain atau mereka menyasar tempat-tempat lain? Mungkin karena kita tahu 2014 ini tahun politik dan tahun pemilu seperti itu, mungkin ada seperti apa? Kalau dari Pak Boy, Anda melihatnya mungkin? Ya, memang misi-misi itu bisa berubah-ubah. Jadi ini kan kejahatan transnasional ya, jadi kejahatan antar negara dan terkait juga dengan perkembangan lingkungan strategik di tingkat global maupun regional, termasuk domestik. Artinya apa-apa yang terjadi di luar itu bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Katakanlah isu yang terkait di Myanmar, masalah Rohingya ya, itu bisa menentukan bahwa mereka ingin mentargetkan Wihara, yang menurut mereka ya ada sekelompok umat yang tertindas di sana. Itu bisa menginspirasi mereka. Tapi upaya-upaya ke depan yang disampaikan Mas Lazwari ini tentu memang harus kita antisipasi ya. Artinya akan timbul gejolak atau katakanlah kelompok-kelompok. Tapi inilah suatu risiko yang harus kita hadapi. Kan kita ingin berpacu dengan nilai-nilai hukum ya, nilai kebenaran yang harus kita tegakkan. Sementara kita melihat ada dinamika dalam kelompok masyarakat kita yang terus masih ingin berpikir dan mencari jalan seperti ini dalam menjalani kehidupan. Ini kan suatu tantangan negara, kita harus kelola. Jadi konteksnya tentu kita tidak bisa hanya dalam konteks penegakan hukum semata. Tapi harus ada langkah-langkah yang... Nah, langkah-langkah itu apakah Anda menunggu dulu atau ketika ini sudah ada lagi perceraian-perceraian lainnya seperti itu? Perceraian menjadi kelompok-kelompok baru adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana kita juga harus jemput bola proaktif agar upaya-upaya atau katakanlah rencana-rencana kelompok-kelompok ini menjadi suatu kenyataan bahwa mereka adalah kelompok yang mengusung kekerasan. Kepolisian sebagai representasi negara tentu tidak akan mungkin berdiam diri ketika melihat ada kekerasan-kekerasan muncul. Itu harus kita kelola agar tidak menimbulkan keresahan dan bahkan bisa mengakibatkan distrust masyarakat kepada negara. Ini terkait dengan keresahan. Mungkin sudah ditangkapnya para teroris ini, beberapa dari teroris ini, dan juga ada penembakan dan penggerebekan ini. Ini apakah Anda mungkin bisa mengurangi, ini mungkinkah mengurangi aksi terorisme di Indonesia? Anda menjamin seperti itu? Mereduksi terhadap kelompok-kelompok ada, tentu iya, melemahkan setidaknya. Tetapi menjamin bahwa mereka tidak tumbuh lagi, kita juga tidak berani mengatakan seperti itu. Upaya harus terus dilakukan. Makanya langkah-langkah Gakum bukan menjadi solusi satu-satunya. Kita bagaimana melakukan mengedukasi ya kelompok-kelompok masyarakat yang memang bisa kita pantau bahwa mereka merupakan kelompok-kelompok yang senantiasa terinspirasi oleh gerakan-gerakan teror yang katakanlah dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi di negara kita. Yang nggak usah jauh-jauh lah, kita mulai dari start 2002 aja. Dengan munculnya tokoh-tokoh itu bisa menjadi suatu hal yang menginspirasi dari orang-orang lain. Nah, kalau saya kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini penggerbekan sudah dilakukan, upaya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sudah cukupkah dengan mungkin sistem dengan penembakan seperti itu atau bagaimana sebaiknya? Kalau sesuai dengan jurisdiksinya polisi, ya sudah cukup.
dia penegakan hukum. Tetapi untuk menyelesaikan masalah terorisme ini tidak hanya dalam domain penegakan hukum. Harus ada juga Tapi ada instansi-instansi lain yang harus terlibat di situ kan. Sudah dibentuk BNPT. Apakah BNPT bisa kerja sendirian? Nggak bisa juga. Di sini harus melibatkan banyak pihak seperti Departemen Agama, Depsos, Depnaker. Karena apa? Kalau kita melihat teroris, kita kesampingkan dulu deh. Siapa sih dia? KTP-nya mana? Indonesia juga, warga negara kita. Kenapa dia melakukan itu? Kan pasti ada latar belakangnya. Kenapa latar belakang itu bisa muncul? Selama yang dilakukan seperti ini terus, selama kita pemerintah tidak bisa menetralisir munculnya aspirasi-aspirasi mereka, tidak akan pernah hilang aksi teror ini dari dunia Indonesia. Berarti ini kalau memang kita pikirkan memang harus ada kerjasama tidak hanya dari kepolisian, tapi BIN juga harus, Badan Intelijen juga harus bekerja dalam hal ini. Dari dulu sudah ada kerjasama. Ya, tetapi optimal nggak? Pertanyaannya. Nah, optimalkah menurut Anda seperti itu, Pak? Ya, kalau masih muncul terus, tiap tahun ada ya. Gimana kita mau mengatakan optimal? Tapi ini kan bermunculan terus. Apa karena mereka masih para terorisme ini muncul walaupun sudah diadakan penggerbekan, sudah dilakukan penangkapan seperti itu? Ini awal muncul itu ya ketika dari zaman dulu lah, sebelum Indonesia Merdeka udah ada ini kelompok-kelompok ini, ya kan? Terus kemudian semakin berkembang. Oke, Bapak tadi mengatakan tahun 2002. Sebenarnya sebelum tahun itu 98 pun mereka sudah ada. Karena ada konflik-konflik komunal yang bersifat sara sehingga munculkan kelompok-kelompok ini kan, mereka ke Poso, mereka ke Ambon. Begitu isu ini selesai, muncul lagi kebencian kepada Amerika, isu global. Amerika selesai, muncul lagi isu Myanmar. Myanmar udah selesai, muncul lagi sekarang isu Suriah, isu Mesir. Jadi hal-hal akan ini akan bergulir terus. Oke, baik, kita akan cari tahu dari mana titik lemahnya itu sehingga muncul terus. Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Berita 1. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Keiko Ranti yang melaporkan kondisi di tempat rumah Sadullah Rojak yang semalam digerebek Polri terkait dengan kasus terorisme. Ya, Keiko, bagaimana kondisi lokasi penggerbekan terduga teroris saat ini, Keiko? Ya, Eliza, saat ini di TKP area penggerebekan terduga teroris di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor saat ini terlihat lengang dan namun diketahui bahwa keluarga dari terduga teroris masih mendiami rumah tersebut dan hingga kini warga pun masih beraktivitas seperti biasa dan mengaku tidak begitu terganggu dengan peristiwa tadi malam. Dan memang tadi malam Sadifullah Rojak ditangkap oleh petugas Densus 88 dan langsung digelandang ke Mabes Polri. Adapun barang bukti yang disita dari terduga teroris adalah berupa pistol, buku-buku jihad, gotri dan sejumlah peluru serta juga ditemukan senjata soft gun sebanyak 1 buah, senjata sejenis pulpen, setengah karung pupuk urea dan 1 galon berbentuk serbuk maksud kami. Dan penggerebekan dimulai mulai sore kemarin dan saat itu 4 petugas Densus 88 dengan berpakaian biasa mendatangi rumah korban. Dan penggerebekan ini adalah aksi pertama dari Densus 88 di tahun 2014 ini. Namun belum diketahui apakah penangkapan aksi terduga teroris ini berhubungan dengan penangkapan teroris di Ciputat lalu. Ya, Eliza. Ya, Keiko, lalu bagaimana warga sekitar? Apakah mengenal sosok Sadullah Rojak ini? Ya, dari warga sekitar, Sadullah Rojak ini memang dikenal dengan sebagai sosok yang pendiam dan tidak bergaul dengan warga sekitar. Dan diketahui Sadullah sendiri telah tinggal di kompleks Alamanda ini sekitar kurang lebih 3 tahun dan tidak ada warga yang benar-benar mengenal pribadi Sadullah Rojak. Dan ia hanya diketahui bekerja di salah satu perusahaan swasta dan memiliki 2 istri. Dan ada 2 rumah Sadullah di sini. Yang pertama yang di belakang saya ini adalah rumah utama yang didiami oleh istri pertamanya. Dan satu lagi rumah tidak jauh dari rumah utama ini didiami istri keduanya dan keduanya memang dua rumah ini yang memang digerebek tadi malam dan saat ini kedua rumah masih dipasang garis polisi. Ya, Eliza. Terima kasih Keiko. Demikian laporan reporter Berita 1 Keiko Ranti dari Sukaraja Bogor. Ya, baik, saya lanjut kembali ke Pak Boy. Pak Boy, ini kalau kita lihat tadi dari Sukaraja Bogor, di mana bagaimana kelanjutannya? Sudah ditemukan beberapa barang bukti ini. Ya, jadi dari pengembangan yang dilakukan di Ciputat ini terkait ternyata ya? Terkait. Jadi, memang nama-nama yang terkait itu kan tidak kita rilis dulu ya. Artinya setelah penangkapan baru ada ekspos ya. Ini memang tentu adalah dalam konteks kerahasiaan yang memang harus dibutuhkan ya. Karena kalau kita semua ekspos satu persatu kan membuat tambah jauh gitu. Inilah yang salah satu kita maksimalkan
kita melihat berbagai aliran-aliran, mulai dari aliran masalah bahan peledaknya, masalah pembagian hasil kejahatan, bisa seperti itu. Karena katakanlah dari sisi terutama yang berbahaya kan masalah senjata dan bahan peledak. Itu yang terus kita ikuti ya. Jangan sampai nanti mereka membangun suatu kelompok baru, kekuatan baru lagi. Oke, tapi kalau kita lihat terkait dengan persebaran lokasi teroris, Pak Boy, ini kan diketahui ada dari Ciputat, Depok, Bogor. Apakah kemungkinan juga akan ada penyebaran dari tempat atau persebaran lokasi-lokasi ini juga? Ini terjadi hampir di mana-mana ya. Iya. Artinya kalau kita lihat juga seperti di Sulawesi ada ya, di Sumatera Utara ada, di Lampung ada. Artinya titik-titik itu sangat relatif sekali ya. Tetapi yang membangun jaringan satu sama lainnya itu terjadi di antara kelompok mereka. Yang ini harus kita terus antisipasi ke depan. Ini baik Pak Nurdin, Pak Boy, ini kalau kita lihat memang aksi dari para teroris ini sebenarnya adalah dibilang kelompok untuk mencari dana. Tapi mengapa akhirnya mereka jadi menyerang polisi? Itu pun juga menjadi pertanyaan dari para masyarakat. Mengapa mereka demikian melakukannya? Ada apa sebenarnya? Ya, jadi double pekerjaan seperti itu. Ya, menyerang polisi ini dalam beberapa tahun ini terungkap ya. Dan itu terjadi ya. Mulai dari anggota polisi kita di Pos Lantas di Purworejo. Kemudian yang juga di pos-pos lantas pada saat tahun 2012 ya, kelompok Farhan CS ya. Kan itu kan masih anak tiri dari Abu Omar. Ya. Itu yang kita lihat memang menurun kepada Kordat dan Abu Roban. Jadi dendam-dendam ini terjadi memang, tetapi itu realita yang memang kita hadapi. Risiko menghadapi kelompok-kelompok pelanggar hukum di negara dan kepolisian sebagai pengemban amanah dari Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang terorisme, tidak bisa berdiam diri tentu. Kita tidak akan mungkin berdiam diri dengan adanya hal itu, kemudian risiko-risiko itu dihadapi oleh kita. Mau tidak mau harus penembakan kepada anggota gitu. Mau itu tidak mau harus dihadapi seperti itu. Itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kita. Tetapi tentu memang pendekatan penegakan hukum bukan menjadi solusi satu-satunya. Oke, Pak Nurdin, Anda melihatnya juga seperti apa terkait dengan itu? Kelompok yang seharusnya dikatakan hanya untuk mencari dana, tapi ternyata menyerang polisi. Tanggapan Anda? Ini tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu kelompok pencari dana, enggak. Mereka adalah sebuah kelompok yang akan melakukan aksi teror. Nah, dalam melakukan aksi teror mereka butuh dana, ya cari dana. Nah, ketika untuk melakukan proses pencarian dana, ketika melakukan aksi teror, mereka dihalangi oleh siapa? Pak? Penegak hukum. Penghalang itu harus mereka singkirkan karena mereka melihatnya sebagai salah satu near crime, near enemy, ya, lawan terdekat habisi dulu. Nah, itu pola pikir mereka. Jadi bukan ada pengelompokan bahwa mereka sebagai pencari dana, enggak. Mereka ya teroris. Mereka mau melakukan aksi butuh dana untuk beli senjata, untuk akomodasi dan lain-lain. Itu aja. Nah, kedepannya supaya kelompok-kelompok ini tidak berkembang biak lagi, ya bagaimana mengoptimalisasi apa-apa yang kemarin sudah dilakukan seperti deradikalisasi, disengagement, tapi seperti apa? Dianalisa dulu dong. Yang kemarin hasilnya gimana? Kalau gagalnya di mana? Benahin. Jangan hanya dilihat gagal, habis itu dikomentarin. Wah, lucu juga kalau negara kayak gini gitu loh. Oke, jadi closing statement dari Anda, Pak Nurdin. Jadi apa yang harus dilakukan supaya masalah ini mungkin tidak terlalu... Libatkan semua pihak, tidak hanya polisi. Semua pihak dalam hal ini penegakan hukum, ya oke. Polisi, ya kan. Terkait dengan pengelolaan isu-isu konflik ini, di mana intelijen, ya kan. Bagaimana mengelola para mantan ini? Apa yang dilakukan oleh Dekumham dalam ketika mereka masuk ke dalam lapas? Apakah proses-proses mensipilkan mereka lagi dalam artian mereka siap menjadi masyarakat yang turun ke dalam ke masyarakat lain, itu sudah dilakukan oleh Kumham atau belum? Terus kemudian Depsos sudah menyiapkan tempat untuk mereka belum? Depnaker sudah menyiapkan lapangan pekerjaan mereka belum? Kalau semuanya ditaruh di tangan polisi, polisi ya berat juga beban polisi. Bukan masalah berat, nggak akan pernah mampu. Nggak akan pernah selesai masalah ini. Baik, terakhir Pak Boy, jadi bagaimana upaya Anda untuk meminimalisir masalah ini? Ya, kita harus menyentuh kepada root causes, akar masalah. Jadi ini harus kita sentuh. Menyentuh akar masalah ini tidak hanya berkaitan dengan tugas kepolisian. Jadi aspek-aspek lainnya, sosial ekonomi, sosial budaya itu harus kita sentuh. Artinya kita harus bersinergi, mereduksi potensi-potensi kerawanan yang akan muncul. Karena ini kan kelompoknya militan ini. Dia tidak seperti kejahatan konvensional yang melihat polisi langsung menyerahkan diri. Tidak seperti itu. Mati pun lawan polisi dia siap. Betul. Jadi ini harus ada sentuhan-sentuhan tersendiri, baik itu sebelum mereka terlibat jauh, apalagi kalau sudah mereka masuk dalam
penghukuman, berarti kan mereka tempatkan sebuah LP kan, Ya. penjara. Dalam penjara pun harus ada pendekatan khusus kepada mereka yang upayanya harus dilakukan agar mereka memiliki mindset yang berbeda ketika keluar. Kemudian di aspek masalah kesejahteraan, kita juga upayakan agar mereka-mereka yang mungkin selama ini tidak tersentuh Oke. dan akhirnya berpikir mencari jalan lain ya, Baik. akibat adanya inspirasi-inspirasi yang mereka peroleh dari tindakan-tindakan aksi teror sebelumnya. Ini tidak sebelumnya. terjadi. Oke. Inilah Baik. langkah-langkah sinergis dari seluruh komponen yang ada dalam negara kita yang kita harapkan bisa mereduksi ya Ya, potensi kerawanan memang teror. kalau kita lihat harus ada kerjasama di antara semua pihak, Harus, pihak-pihak terkait, baik pun juga masyarakat juga harus terlibat dalam hal ini untuk saling mengenal siapa di sebelah mereka, apa tetangganya dan lingkungannya. Baik, terima kasih Pak Boy dan juga Pak Rudi terakhir bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.